Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala syarafi rasul ala salatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Muzayyana, Syarifah Hanifah, dan yang kula hormati wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Bakil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Akhfas, Mbah Zaki, wonten Mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sofyan, sedanten ten Ki Khazin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan nih, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kalau niku mboten ngerti nek ada mas jenenge Edi, roh itu sarok. Niku muridnya Sayyid Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tadi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Akhfas Ki Hamid itu. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhta syai'ah atau al-akhta syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Ahmad. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kon ngapal majmu' itu kan minal mustakhilat. Ini mustakhilat aklan wasaran. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asibdi, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadal. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatut Tarmasi. Dan di antara Sayyid Top yang memberi takrid, ya ini orisinal ini, di antara Sayyid Top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin fil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini kasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Haj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Haj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato.
Dan di kitab-kitab sanad, Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Jadi sini cerita-cerita tentang betapa Benana wa Benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud Atur Musi ngarang kitab, itu diantara yang ngasih takrib, ngasih komentar ini Amit, ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Tahlan. Ini di kitab Hasyiatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridat dari beberapa ulama daripada Sadatin Al-Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyiatut Turmusi, inna hadza lahu ta'lif alladhi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limiti hadza falyamalil amilun. Fajazallahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bifadlihi wa judi wa matta'al muslimina bibaqa'i wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud Atur Musi ini adalah gurunya Mbah Hashim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali, kalau cerita Mbah Hashim ngaji Syed Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan, memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat, dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud Atur Musi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji dulu di Mbah Soleh Darat, umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asyri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, diantaranya mensifati Sahibul Afham ad-daqiqah wal ma'ani al-asba ar-raqiqah al-murtafi ala ru'usi fudala'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kulo cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan, jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, kiai ini kopi, menona kiai ini rokok, itu kalian asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir Marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat, kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, nah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak itu tabohi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan, di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marrobuka Allah gini-gini. Terus singkat cerita terus kiainya agak marah, cong goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu disangoni, itu rawan masalah.
tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Nek omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya kita era sopan. Kalau nu gak ada santri konco, konco, rian ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Nu goblok era karo. Nggak tak takut kenapa kayak goblok. Sungkan mas, nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujung nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok awor aku. Itu angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awor Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan terus monggo ki soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Resiko kuota pas-pasan risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran di ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Hilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan itu sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki Beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Guyu bareng. Terus yang sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab bae. Alhamdulillah mati Nabi ini mun sakit sedanten pik. Guyu ge sakit, nangis ge sakit. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Mesti guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu itu kesakit di ilmu. Terus ini cerita-cerita sanad di antara kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqo ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya, dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair.
Mbak Zubair dulu ngaji di Mekah, termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Sodako, Sayyid Sodako. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh, karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq. Beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Shaghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, kayak saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Subhanallah.